Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Nurman. Dalam hal ini saya akan berbagi ilmu, berbagi trik cara untuk membuat sebuah aplikasi yang sederhana, yakni input nilai rapot SMP ya, yang mana akhir ini ya kita mendekati ya untuk memberikan kelulusan kepada anak-anak kita. Nah, barangkali kita tidak memiliki file ya berupa Excel ya, file nilai rapot ya hanya ya terdapat di dalam buku induk, maka perlu kita input di sini ya. Nah, dalam pembuatan aplikasi input nilai rapot ini ya sangat sederhana ya. Saya akan memberikan penjelasan sedikit bagaimana sih cara membuat aplikasi Excel untuk menginput nilai rapot ya dari semester 1 sampai semester 5 ya, untuk penentuan kelulusan anak-anak kita ya. Yang pertama perlu Bapak Ibu sekalian ya, bikin adalah tabel. Di sini tabel atau sheet input nilai rapot. Di sini input nilai rapot, di mana yang pertama silakan nanti Bapak Ibu bikin ya, untuk identitas siswa ya. Untuk identitas siswa yang pertama nama nomor induk. Ini salah ya, maaf. Ini nomor induk siswa atau NIS. Kemudian nama siswa di sini ya. Nama siswa, kemudian yang ininya tabel ya. Dari nomor, nama mata pelajaran, kemudian semester 1 nilai di sini nanti ya semester 1 sampai semester 5. Ya, di mana setiap semesternya terbagi 2 kolom. Yang pertama kolom untuk menginput ya, nilai pengetahuan, kemudian kolom yang kedua ya, untuk menginput ya, nilai keterampilan di sini ya. Jadi P ini pengetahuan dan K ini keterampilan. Ini kita buat 11 mata pelajaran ya, dari pendidikan agama Islam sampai bahasa Sunda. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian bikin ya sheet. Yang pertama yaitu input nilai siswa. Kemudian yang kedua silakan ya Bapak Ibu bikin sheet ya, daftar siswa di sini. Daftar siswa, database siswa. Dari mulai nomor, NISN ya, NIS, NISN, nama murid dan kelas. Boleh ini juga diganti jenis kelamin boleh. Dan atau barangkali Bapak Ibu lebih kreatif ya, lebih berinovatif ya, dalam membuat database, silakan ya. Bisa didesain, bisa disesuaikan ya dengan tingkat kreativitas masing-masing ya. Kemudian yang ketiga itu kita bikin sheet rekap ya, dari mulai nomor, NIS ya, nama, kemudian mata pelajaran, kolom-kolom mata pelajaran ya, mata pelajaran. Nah, di sini ini yang fungsinya nanti ya ketika kita menginput nilai ya, kita menginput nilai ya, kemudian kita klik input nilai, maka semua nilai yang diisikan di sini ya atas nama misalkan ini Dimas Trihartono dengan NIS 1788791 ini akan terinput di sini ya. Contohnya ini sudah ya, Mukidi ya. Mukidi sesuai dengan data yang pertama itu namanya Mukidi ya. Ya, Mukidi. Nah, itu ya, nanti yang di sini itu akan masuk ke rekap. Nah,
yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara membuat aplikasi seperti ini yang sangat sederhana ini, ya. Yang pertama perlu lakukan, Bapak Ibu lakukan, tadi sudah saya katakan, bikin 3 shift, ya. Shift data siswa, shift untuk menginput nilai, dan shift rekap. Nah, khusus untuk input nilai kita buat seperti ini, ya. Nah, ini adalah rumus untuk memanggil data. Dari mana datanya? Datanya adalah dari sheet data siswa yang ada di sini. Nih, kita panggil, ya, dengan rumus VLOOKUP, ya. VLOOKUP Bapak Ibu, ya, bisa lihat sendiri seperti apa rumusnya, ya. VLOOKUP, kemudian buka kurung, sel N1, di mana N1 ini ada di sini, N1, ya, N1, ya, N1, kemudian titik koma, ya, kemudian kutip, tanda kutip, data siswa diapit 2 kutip, kemudian tanda seru, kemudian yang ini, yang dolar ini kayak S seperti itu, ya, dolar itu, ini absolut ini, ya, untuk mengunci sel A2, ya, A2 sampai sel E100 ini untuk pengambilan datanya. Di blok, kita blok, ya, data siswa, ya, yang ada di sheet data siswa itu blok dari dari A2 di sini, A2 sampai E, nanti ke sana ke bawah sampai E100. Nah, ini pun sama seperti, ya, nomor induk siswa di sini seperti ini sama. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ini adalah angka terakhir ini. Angka terakhir ini adalah alamat data yang mau diambil atau kolom, ya, kolom data yang akan diambil. Ini 2, berarti kita ambil kolom yang ada di kolom 2. Misalkan ini, ya, Mukidi dengan NIS-nya 17187090, ya. Ada di kolom berapa? Ada di kolom 2 NIS ini. Ya, ada di kolom 2. Maka kita, ya, bubuhkan di sini angka 2, dan ini juga 4. Kenapa 4? Karena, ya, kolom nama ini berada di kolom 4 pada sheet data siswa 1, 2, 3, 4 itu seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin spin, ya. Spin ini fungsinya untuk mengubah data siswa, ya, tiap siswa, ya. Contohnya kita, ya, coba kita tuh akan rubah, ya. Dan ini pun N1 akan rubah menjadi angka 2 sesuai dengan nomor urutan yang pada sheet data siswa di sini, ya. Data siswa yang dipanggilin nomornya, kemudian muncul NIS-nya, dan kemudian muncul namanya di sini sesuai dengan nomor panggil gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana cara membuat ini? Ya, membuat ini silakan ada di developer, ya, developer. Bagi yang belum munculkan, silakan nanti, ya, Anda sekalian di file di sini di option, ya. Jadi di option silakan, ya, di custom ribbon di sini. Nah, ini di checklist ininya. Ini di checklist, ya. Misalkan belum ada di Bapak Ibu sekalian di Excelnya nggak ada, tinggal kita checklist, kemudian klik OK, maka nanti akan muncul di sini developer. Ya, klik developer, kemudian kita insert di sini. Ambil, ya, spin button, ya, spin button, kemudian klik spin button, kemudian tempelkan di sini, ya, bikin kita di sini, ya. Setelah itu, ya, kita klik kanan, kemudian pilih format control. Nah, format control, kemudian kita, ya, ini otomatis sesuai dengan N1 di sini, ya,
angka yang ada di sel N1, kemudian minimum. Ya, kemudian kita lihat di sini, pilih minimum value ya, ini minimum value untuk ya menampilkan data paling rendahnya yaitu di nomor 1 ya. Jangan sampai 0 ya. Sehingga kita ketika minimum kita spin di sini paling bawah itu, maka yang menampilkan data nomor 1 ya. Kemudian maksimum value di sini 30.000. Ketika kita spin sampai di atas 30.000, maka ya data tidak akan berubah ya, tidak akan berubah, terkunci. Kemudian ininya cengnya ya 1, artinya kita perubahannya itu satu data ya, satu nama kalau di sini. Kemudian sellingnya ini ada di N1 di sini. Ini sebagai kunci untuk agar spin ini bisa berjalan. Tuh. Itu untuk pembuatan spin ya. Untuk pembuatan input nilai dan reset ya, ini kita menggunakan ya kode yang nantinya kita masuk ke Visual Basic di sini, di developer di sini di Visual Basic ya. Kita di sini buat ya. Sini buat modul 1 dan modul 2 ya. Silakan Bapak Ibu di sini kita ambil modulnya, buat modulnya, tinggal klik ini nanti masuk ke sini modul 1 ya. Modul 1 ini untuk men-insert data ya, fungsinya nanti ya kita linkkan dengan tombol insert data. Kemudian ini kode untuk membersihkan ya angka yang ada di kolom ya, kolom input data ini yang kita isi ya. Nah, silakan untuk membuat ini, silakan ya Bapak Ibu bisa dapatkan dari blog saya ya, ruang Excel, nanti bisa dapatkan ya. Dan ada juga saya akan kasih contohnya gratis di sana filenya. Nah, oke, kita tutup ini. Nah, nanti setelah kita buatkan modulnya, modul 1 untuk input nilai, modul 2 untuk reset all ya, kita klik kanan ininya, kemudian pilih ya, yang ini makro ya, assign ya, makro, kemudian pilih insert data ini. Jangan bersih, mana bersih nanti untuk tombol ya reset all ini. Pilih ini, kemudian ini juga kita pilih ya, tetap seperti tadi, pilih yang bersih untuk membersihkan sel-sel ini ya. Kita coba ya. Coba angka-angkanya masukkan 78 misalnya, 79 80 76 75 misalkan, 67 misalkan, 78 90 75 78 79 ya, 78 79. Nah, ketika kita input ya, klik input, maka secara otomatis nanti ya semester 1 untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam sampai bahasa Sunda untuk ilmu pengetahuan ya, atau nilai pengetahuan, kita input dengan secara otomatis ya, nilai ini akan tersebar, terdistribusi ke masing-masing mata pelajaran. Nah, ini notifikasinya setelah kita berhasil terinput ya, keluar notifikasi input nilai siswa berhasil ini. Nah, ini kita lihat ya, nilai yang tadi ya kita sudah masuk ya, sudah masuk ke sini ya, sampai terakhir ya, nilai agama sampai bahasa Sunda ini terakhir. Nah, kemudian di sini ada angka 4, ini sebagai count untuk menghitung
ya sebagai rumus pembantu agar ya ketika kita klik input ini akan muncul nomor otomatis di sini angka 1 sampai seterusnya ini nanti ya. Itu fungsinya ya. Ini ya. Kemudian ketika kita akan merubah nama ya untuk menginput lagi dengan nama yang berbeda ya, sesuai yang berbeda misalkan Dian Aprilia, maka kita perlu hapus ini yang ada di sini lewat reset all. Coba kita reset all. Nah, seperti itu. Nanti akan otomatis terhapus dan kita boleh memasukkan ya nilai atas nama Dina Aprilia ya. Nah, ini semester 1 sampai semester 5. Itu barangkali ya pemaparan cara membuat aplikasi input nilai rapot SMP ya. Jika Bapak Ibu ya tidak ada waktu ya untuk membuat aplikasi, silakan ya kunjungi ruang Excel ya. Di sana ruang Excel saya udah pasang nanti ya. Downloadnya silakan, contoh filenya, contoh aplikasinya di sana gratis, silakan Bapak Ibu unduh di sana. Kemudian tata cara pun saya akan posting di sana di ruang Excel ya. Itu saja barangkali, mohon maaf ya atas kekurangannya. Saya Al-Fakir ya, apabila ada kekurangan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya, karena saya juga masih tahap belajar. Mudah-mudahan seterusnya bisa memperbaiki ya tutorial ya untuk Bapak Ibu sekalian ya, aplikasi demi aplikasi. Mudah-mudahan saya bisa posting di YouTube dan posting di blog saya di ruang Excel ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe, like dan share kepada rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih.